Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesra Maharani dari kelas 10-5. Saya mau menjelaskan tentang daur nitrogen. Pengertian daur nitrogen. Daur nitrogen adalah siklus alami yang melibatkan perubahan bentuk nitrogen dari satu bentuk ke bentuk lainnya dalam lingkungan. Proses ini mencakup nitrogen di udara, tanah, dan air, serta peran organisme hidup dalam mengubah nitrogen menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh organisme lain. Proses utama dalam daur nitrogen meliputi fiksasi nitrogen, nitrifikasi, denitrifikasi, dan amonitrifikasi. Adapun dampak negatif dan positifnya. Dampak positif, 1. Menyediakan nutrisi. Daur nitrogen memungkinkan konversi nitrogen di udara menjadi senyawa nitrogen yang dapat diserap oleh tumbuhan. Menyediakan nutrisi penting bagi pertumbuhan tanaman keanekaragaman hayati. 2. Proses daur nitrogen mendukung keberadaan mikroorganisme yang penting bagi keseimbangan ekosistem, meningkatkan keanekaragaman hayati di berbagai lingkungan. 3. Pemupukan. Nitrogen yang diserap oleh tanaman dapat digunakan untuk meningkatkan hasil pertanian dan produksi tanaman pangan melalui pemupukan yang tepat. Dampak negatif. Eutrofikasi. Peningkatan kadar nitrogen dalam perairan dapat menyebabkan eutrofikasi, di mana pertumbuhan alga yang berlebihan mengganggu keseimbangan ekosistem perairan, menyebabkan penurunan kadar oksigen dan kematian ikan. 2. Polusi air. Limbah nitrogen dari industri pertanian dan limbah domestik dapat mencemari air permukaan dan air tanah, menyebabkan pencemaran air dan mengancam kesehatan manusia serta ekosistem air. 3. Emisi gas rumah kaca. Proses denitrifikasi dalam daur nitrogen menghasilkan gas nitrogen oksida N0X yang merupakan gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Di sini ada gambar daur nitrogen. Ini penjelasannya. 1. Fiksasi nitrogen. Proses di mana nitrogen gas N2 dari udara diubah menjadi senyawa yang dapat dimanfaatkan oleh organisme hidup. Ini bisa dilakukan melalui fiksasi biologis oleh bakteri atau melalui fiksasi buatan manusia dalam industri. 2. Amonifikasi. Senyawa nitrogen organik dari sisa-sisa organisme mati atau limbah organik diubah menjadi amonia NH3 oleh bakteri amonifikasi. Nitrifikasi amonia diubah menjadi nitrit NO2 oleh bakteri nitrit yang kemudian diubah menjadi nitrogen nitrat NO3 oleh bakteri nitrat. Proses ini menghasilkan energi bagi bakteri dan mengubah nitrogen organik menjadi bentuk yang lebih mudah diserap oleh tanaman. 4. Asimilasi. Tanaman dan organisme lain menyerap nitrat dari tanah dan menggunakannya untuk membuat protein dan molekul lain yang mengandung nitrogen. 5. Denitrifikasi. Bakteri denitrifikasi mengubah nitrat kembali menjadi nitrogen gas, melepaskannya ke atmosfer. Proses ini menyeimbangkan siklus nitrogen dengan memperbaiki nitrogen dalam bentuk yang tidak dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Proses ini membentuk siklus yang terus berulang mengalirkan nitrogen antara organisme hidup, tanah, air, dan atmosfer. Masuk ke soal 1. Pada slide pertama, tahapan-tahapan daur nitrogen. 1. Fiksasi nitrogen. 2. Amonifikasi. 3. Nitrifikasi. 4. Denitrifikasi. 5. Asimilasi nitrogen. Susunan yang benar dari tahapan tersebut adalah sekarang jawab. C. Ya. Jawabannya C. 1, 3, 2, 5, dan 4. Soal 2. Di sebuah hutan yang rimbun terdapat beragam tumbuhan dan binatang yang hidup berdampingan. Salah satunya elemen penting
dalam ekosistem hutan tersebut adalah daur nitrogen. Daur ini dimulai ketika bakteri Rhizobium hidup dalam akar tanaman kacang-kacangan seperti kacang tanah. Bakteri ini membantu mentransformasi nitrogen gas dari udara menjadi senyawa yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Setelah itu tanaman menggunakan senyawa nitrogen tersebut untuk pertumbuhan dan metabolisme mereka. Ketika tanaman mati, bakteri dan fungi dalam tanah melakukan proses dekomposisi, mengurai materi organik dan mengubahnya menjadi amonium. Amonium tersebut kemudian dapat digunakan kembali oleh tanaman atau diubah menjadi nitrat oleh bakteri nitrifikasi. Nitrat ini kemudian dapat diserap oleh tanaman untuk digunakan dalam pertumbuhan mereka. Apa peran utama bakteri Rhizobium dalam cerita ini? Aduh. Membantu tanaman mengubah nitrogen gas jenisnya dapat dimanfaatkan. Alasannya karena bakteri Rhizobium berkoloni di akar tanaman legum dan melakukan fiksasi nitrogen yang merupakan langkah awal dalam mengubah nitrogen gas di udara menjadi amonium dan dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Ya, benar. Jawabannya C, membantu mengubah nitrogen gas di udara menjadi amonium yang dapat digunakan oleh tanaman. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini deh, supaya bebas.